Pemirsa, sekitar 1.000 pengemudi ojek online atau ojol dan kurir se-Jabodetabek menggelar demonstrasi di kawasan Istana Merdeka dan 2 kantor operator ojol di Jakarta pada Kamis siang. Ya, dalam unjuk rasa ini pemirsa, para pengemudi ojek online dan kurir berharap pemerintah serta perusahaan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mereka. Demonstrasi massa pengemudi ojek online dan kurir se-Jabodetabek diwarnai aksi bakar ban dan sampah bekas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa melakukan pembakaran lantaran tidak ada satupun pihak pemerintah bersedia menemui mereka untuk melakukan audiensi soal tuntutan mereka. Tidak hanya membakar ban bekas, massa juga sempat menutup ruas jalan Bundaran Tamrin hingga melumpuhkan arus lalu lintas di kawasan ini. Dalam aksinya, sekilas ribuan massa ini menuntut pemerintah dan perusahaan agar bisa menetapkan status hukum yang legal atas pekerjaan mereka. Ada sebanyak 6 poin tuntutan yang diajukan pengemudi ojol dan kurir. Di antaranya terkait situasi hukum atau profesi mereka dalam bentuk undang-undang, menuntut perusahaan menurunkan biaya potongan aplikasi, serta menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada mitra. Sementara itu, di tengah aksi ribuan massa pengemudi ojol dan kurir, ternyata masih ada sejumlah ojol tetap beroperasi dan mengambil penumpang. Padahal sebelumnya sempat ramai bahwa saat digelar aksi, pengemudi ojol akan mematikan aplikasinya. Meski tetap beroperasi, pengemudi mengaku mendukung tuntutan yang disuarakan rekan-rekan mereka. Saya sih setuju aja ya. Ya itu juga lebih baik untuk driver, rekan-rekan driver di Jakarta. Nggak nyampe 5 menit. Tinggal nunggu abangnya nyampe aja. Dibilang setiap hari sih enggak, tapi cukup sering. Seminggu pastilah pakai 2-3 kali. Polemik mengenai kesejahteraan pengemudi ojol dan kurir sudah beberapa kali menjadi perbincangan hangat. Salah satunya terkait keluhan mereka yang tidak menerima tunjangan hari raya atau THR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan tidak hanya di Jakarta, pemirsa, unjuk rasa driver ojek online juga digelar di Yogyakarta. Massa konvoi dengan kendaraan dan berorasi meminta regulasi tarif dinaikkan. Massa dari berbagai komunitas ojek online di Yogyakarta menggelar unjuk rasa dengan melakukan konvoi mulai dari Tugu Palputi hingga kawasan titik 0 km siang kemarin, pemirsa. Dalam orasinya, mereka menuntut regulasi tarif pengantaran makanan dan barang serta kenaikan tarif penumpang. Menurut mereka, tarif penumpang sudah 2 tahun belum berubah. Sementara harga BBM sudah mengalami kenaikan. Selama unjuk rasa digelar, para driver ojol sepakat tidak memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang belum makan dengan tarif penumpang. Terima kasih kepada Bapak Polisi, Bapak TNI yang sudah Jogja, Pak. Untuk informasi lainnya, pemirsa, rekaman CCTV aksi penganiayaan oknum pegawai pajak terhadap istrinya di Bekasi, Jawa Barat viral. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan di depan anak mereka yang masih balita. Pegawai Direktorat Pajak atau DJP berinisial FA tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya MA resmi ditahan. Hasil pemeriksaan KDRT dilakukan pria 34 tahun ini di Mustika Jaya, Kota Bekasi sejak tahun 2021. Terungkap motif penganiayaan didasari cekcok masalah ekonomi. Ironisnya, dalam video yang viral, aksi penganiayaan dilakukan di depan anak yang masih balita. Sementara usai video KDRT viral, Ditjen Pajak memberhentikan sementara FA dari statusnya sebagai pegawai. Kita melakukan beberapa proses penyelidikan, mulai dari penyelidikan dahulu, dan kita sudah ke tahap penetapan tersangka. Dan mungkin hari ini tadi rekan-rekan penyidik sudah melakukan pemeriksaan. Tersangka FA ditahan untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan dan pengumpulan barang bukti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Masih dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, seorang tokoh agama sekaligus dosen di Surabaya, Jawa Timur terus didalami polisi. Satu saksi yang merupakan ART dihadirkan untuk memberikan keterangan. Didampingi kuasa hukumnya, SR kembali mendatangi Mapolrestabes Surabaya.
Kedatangannya untuk mengantar seorang saksi yang merupakan asisten rumah tangga korban KDRT. Sebelumnya, polisi telah melakukan prarekonstruksi dan membawa serta alat bukti berupa baju, kamera, serta rekaman CCTV. Sementara alat yang digunakan memukul belum ditemukan. Saat ini penyidik terus mendalami perkara KDRT yang dilakukan seorang pendeta sekaligus dosen universitas swasta yang bergelar doktor bidang hukum berinisial MH. Terlapor juga dikenal sebagai pengacara dan politikus yang tergabung di salah satu partai politik. Satreskrim Polrestabes Surabaya sudah melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan rekonstruksi dan kemarin sudah melakukan gelar perkara untuk naik ke tahap penyidikan. Dan saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dan perkembangan nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Sebelumnya, kasus ini dilaporkan SR yang mengaku menjadi korban KDRT selama kurang lebih 20 tahun. Saat melapor, korban turut membawa barang bukti penganiayaan yang juga disaksikan kedua anaknya. Sebelumnya, polisi sudah memeriksa 3 saksi meliputi korban SR dan kedua anaknya yang telah menginjak remaja. Namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka terhadap terlapor MH. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi para orang tua dan juga guru, tolong jangan membiarkan adanya tindak kekerasan ini dianggap sebagai bercandaan para anak-anak. Iya. Karena kasus yang tadi ini bisa fatal gitu. Kalau misalkan ya alhamdulillah pingsan dan tidak kenapa-napa. Amit-amit kalau kasus sebelumnya sampai menggunakan senjata tajam hingga akhirnya anak tersebut hilang nyawa. Dampaknya sistem meskipun kalaupun dia misalnya masih hidup bisa selamat, tapi kan trauma itu bisa membekas gitu kan. Trauma. Itu menentukan perilaku dia di kemudian hari gitu kan. Dia jadi orang yang problematik. Kenapa? Karena dulu jadi korban perundungan atau pembulian. Jadi panjang gitu ya. Memang panjang dan akibat berbicara mengenai trauma, ini ada satu kasus pemirsa akibat kasus perundungan yang menyebabkan seorang siswa depresi hingga harus dirawat ke rumah sakit jiwa Pasuruan, Jawa Timur. Iya, dan polisi ini sudah memanggil 4 saksi untuk diperiksa. Didampingi orang tua, 2 saksi dari pelajar SMA Negeri 4 Pasuruan bersama 2 guru mendatangi ruang kantor PPA Polres Pasuruan Kota. 4 saksi ini memenuhi panggilan penyidik terkait perundungan yang menyebabkan NS pelajar kelas 11 mengalami depresi berat hingga dirawat ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, Kabupaten Malang. 2 siswa ini merupakan teman korban dan 2 guru yakni guru BK dan wali kelas korban. Pemeriksaan saksi sendiri untuk mendapat keterangan bagaimana terjadinya aksi perundungan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Laporan kan kita terima hari Minggu kemarin, tanggal 25. 26 kita terbitkan sprindik, terus 27 kita sudah berkirim surat permintaan keterangan klarifikasi terhadap saksi-saksi atau pihak-pihak yang disebutkan di data awal. Nah, ini hari ini tanggal 28. Sebelumnya, seorang pelajar berinisial NS mengalami depresi berat hingga dirawat ke RSJ. Korban kerap menjadi korban perundungan oleh 8 temannya di SMA 4 Pasuruan. Korban sering dimintai uang dan jika tidak diberikan akan diancam oleh pelaku. Puncaknya pada 17 Agustus lalu usai upacara bendera kemerdekaan hingga korban lepas kontrol dan depresi berat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pagi ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di RSUD Tarakan, Jakarta Utara. Selamat pagi, Salam. Pukul berapa nih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Rano datang dan menjalani pemeriksaan? Ya, Cikal, Arlista, hingga saat ini proses pemeriksaan kesehatan terhadap Bacagub dan juga Bacawagub Pramono Anung dan juga Rano Karno ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi hari tadi. Memang kalau dari perhatikan kita seksama, sebelumnya para kandidat ini memang diwajibkan untuk melakukan puasa terlebih dahulu sejak semalam untuk melanjutkan proses pemeriksaan kesehatan, baik itu pemeriksaan secara fisik, mental maupun juga bebas penyalahgunaan narkotika. Kalau kita merujuk pada pemeriksaan kesehatan pada Capres
juga Cawapres yang dilakukan pada Oktober bulan lalu, ini memang sejatinya rangkaian pemeriksaan kesehatan tidak akan jauh berbeda, yang nantinya memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa pemeriksaan kesehatan terhadap Pramono dan juga Rano ini akan berlangsung selama kurang lebih 11 jam 20 menit. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa pemeriksaan kesehatan ini juga menjadi salah satu syarat wajib untuk maju dalam Pilkada 2024, di mana ini memang dan juga untuk menentukan layak atau tidaknya Bacagub dan juga Bacawagub ini memimpin Jakarta selama satu periode ke depan. Di mana tadi kami juga sempat mewawancarai begitu bersama dengan Pramono dan juga Rano Karno, yang mereka menyatakan sudah siap untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan, di mana mereka ini memang sebelumnya memang sudah rutin untuk melakukan olahraga mulai dari berenang, jogging, lalu juga hingga nge-gym pun ini mereka sudah lakukan sejak 20 tahun lamanya. Dan memang untuk pemeriksaan kesehatan lainnya bagi rivalnya yakni dari Ridwan Kamil dan juga Suswono sendiri, ini akan dijadwalkan pemeriksaan kesehatannya di rumah sakit yang sama pada esok hari pada pukul 7 pagi hari esok. Arlista, Cikal. Salam, ini kan mengingat mungkin hari Jumat begitu ya, bahkan dijadwalkan lebih pagi. Ya. Ini diagendakan akan selesai pukul berapa, Salam, untuk medical check up hari ini? Ya, Cikal, Arlista dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa nantinya proses pemeriksaan kesehatan bagi Bacagub dan juga Bacawagub ini akan berlangsung selama kurang lebih 11 jam 20 menit. Artinya kurang lebih ini pemeriksaan kesehatan akan selesai pada pukul 6 sore hari nanti. Arlista, Cikal. Baik, Salam, kalau misalkan kita melihat sudah dari pagi ini Cawagub dan Bacawagubnya ini sudah memasuki rumah sakit dan menjalani pemeriksaan medical check up. Kira-kira tadi siapa saja yang mengantar mereka untuk medical check up? Salam, mungkin bisa diinformasikan? Ya, Arlista, Cikal, dapat kami informasikan juga bahwa memang dari Bacagub dan juga Bacawagub tadi ini sudah tiba pada pukul 6:43 waktu Indonesia bagian Barat, yang mereka ini kedatangannya ini turut diantar oleh istri masing-masing begitu, yang bahkan tadi juga sempat disampaikan bahwa istri mereka ini juga sangat mendukung suaminya ini mengikuti Pilkada 2024 dan juga sangat mensupport sekali dan juga turut menemani proses pemeriksaan kesehatan yang berlangsung hingga sore hari nanti. Arlista, Cikal. Salam, pada saat pemilihan bursa pemilihan pilkada, hal-hal kecil ini kan menjadi menarik untuk disimak gitu ya. Nah, Anda bisa melihat apa yang unik dari kedatangan Pramono Anung dan juga Rano Karno yang mungkin bisa mengindikasikan sesuatu, Salam? Ya, hal menarik yang dapat kami informasikan ketika kedatangan dari pasangan calon dari Bacagub dan juga Bacawagub, Pramono Anung dan juga Rano Karno, ini memang ketika mereka setibanya di rumah sakit RSUD Tarakan, begitu mereka datang dengan sudah siap dan juga sudah dengan wajah yang sumringah, begitu mereka sudah siap sangat sekali optimis untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan ini, dan mereka juga sangat yakin bahwa hasilnya akan baik lantaran mereka ini memang sudah rutin berolahraga, yang bahkan tadi juga sempat disampaikan oleh Pramono Anung yang beliau ini sangat siap sekali untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan ya, terutama karena beliau ini sudah rutin menjalani kesehatan atau juga menjalani rutin olahraga seperti nge-gym, lalu juga jogging maupun juga berenang yang dilakukannya selama kurang lebih 20 tahun terakhir ini, dan mereka ini juga sangat optimis hasilnya ini akan sangat baik begitu, hasil dari proses pemeriksaan kesehatan yang akan berlangsung nanti. Arlista, Cikal. Salam, tadi saya sempat melihat pada saat Pramono dan Rano datang, ini mereka berdua serempak memberi lambang satu tangan dengan huruf L. Nah, ini apakah maksudnya ada maksud tertentu? Mungkin, Salam? Ya, terkait dengan hal itu juga belum dikonfirmasi secara pasti oleh Pramono dan juga Rano Karno terkait dengan simbol yang mereka utarakan begitu. Dan nantinya memang kalau kami nantinya setelah pemeriksaan kesehatan ini memang kita akan berencana untuk melakukan sesi tanya jawab, dan kita akan tanyakan langsung begitu Arlista dan Cikal apa maksud dibalik dari simbol yang tadi sempat diutarakan begitu kepada para awak wartawan. Arlista, Cikal. Baik. Banyak ya sebenarnya hal yang nanti digali, kita nggak sabar nanti mendengar informasi terkini dari Salam Rahmat. Terima kasih ya Salam Rahmat yang melaporkan langsung dari RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Untuk informasi selanjutnya, Alisa dan juga pemirsa, di mana Bacagub dan Bacawagub Pramono Anung Rano Karno mengaku tidak menjalani persiapan khusus untuk mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta hari ini. Iya, dan mereka ini mengaku rutin berolahraga serta dalam kondisi yang fit. Hari ini akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Mungkin ini pemeriksaan kesehatan yang pertama dari pasangan calon siapapun nanti akan maju. Saya pribadi dan saya yakin juga dengan Bang Rano sudah siap dan mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan. Saya termasuk orang yang secara rutin melakukan menjaga kesehatan dari umur 30-an. Saya sepedaan udah 20 tahun lebih, seminggu 3 kali. Mungkin kalau di Dalkot orang yang hobi goeser pasti tahu saya udah seminggu 3 kali. Untuk menjaga kesehatan saya juga melakukan nge-gym seminggu 2-3 kali. Jadi hari saya memang pagi pasti olahraga karena setelah itu bekerja sepenuhnya di kantor presiden dan kelemahannya saya cuma satu, tidur 3-4 jam itu sudah dari 25-30 tahun yang lalu biasa untuk bekerja pada jam-jam tersebut. Jadi saya pribadi saya yakin bahwa kesehatan insya Allah tidak ada masalah. Artinya mungkin saya sendiri pribadi baru seminggu yang lalu check up karena kebetulan kan saya kembali menjadi DPR. Wajib hukumnya Bu, harus check up. Nah jadi artinya insya Allah hari ini saya siap, cuman catatan saya cuma satu, ntar ambil darahnya sakit-sakit ya Bu ya. Suntik saya paling males. Jadi mungkin itu saja, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Itu. Pemirsa, dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Tachiasin Maimun ini melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Ya, tes kesehatan ini merupakan syarat utama bagi calon kepala daerah yang maju dalam pilkada. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Tachiasin Maimun tiba di RSUP Dr. Karyadi Semarang Kamis pagi guna menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat utama bagi paslon untuk mengikuti pilkada. Sebanyak 64 tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dilibatkan dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, meliputi 18 item pemeriksaan kesehatan fisik, serta pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan bebas narkotika dan psikotropika. Jadi ada 18 item kesehatan fisik, ada 1 pemeriksaan kesehatan jiwa secara menyeluruh dan 1 pemeriksaan kesehatan bebas narkotika dan psikotropika. Jadi ada 20 hal yang kita periksa di sini oleh Rumah Sakit Karyadi. Waduh, kalau kesehatan kita sudah siap karena saya pribadi setiap 2 minggu sekali itu cek darah Pak Dirut, Dr. Thomas. Karena kalau kelamaan itu susah. Ingatnya dulu waktu gula naik itu kenapa ya? Gitu loh. Jadi kita sudah siap. Setelah kegiatan administrasi kita lalui, hari ini adalah tahapan pemeriksaan kesehatan. Ya, semoga kesehatannya lolos dan lulus karena ini menentukan daripada langkah kita ke depan. Seakan perang bintang, kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024 akan dihiasi duel 2 jenderal, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Lutfi yang berpasangan dengan Tachiasin Maimun. Keduanya diusung 13 partai politik, yakni Gerindra, PAN, Golkar, PSI, Demokrat, P3, PKB, Nasdem, PKS, Partai Buruh, Gelora, Garuda, dan PBB. Sementara lawannya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi dan diusung PDI Perjuangan. Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan, saat ini berusia 60 tahun. Sebelum masuk dunia politik, Andika menjabat sebagai Panglima TNI tahun 2021 hingga 2022.
Jabatan lain yang pernah diembannya yakni Kepala Staf Angkatan Darat periode 2018 hingga 2022 serta Pangkostrat pada tahun 2018. Sementara pasangannya Hendrar Prihadi sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Hendrar Prihadi menjabat selama 2 periode, yaitu pada 2013 hingga 2022. Andika akan menghadapi Jenderal Polisi berpangkat Komjen Ahmad Lutfi. Saat ini ia menduduki posisi di Irjen Kementerian Perdagangan. Sebelumnya, Ahmad Lutfi menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah periode 2020 hingga 2024. Pasangan dari Ahmad Lutfi adalah Taj Yassin Maimun. Taj Yassin pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur saat Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 2018 hingga 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024 Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Ya, pasangan petahana ini menjalani pemeriksaan kesehatan selama 2 hari, meliputi pemeriksaan kesehatan di hari pertama dan pemeriksaan psikologi di hari kedua. Bakal calon Gubernur Jawa Timur 2024 Kofifa Indar Parawansa dan bakal calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mendatangi RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Kamis. Pasangan Kofifa Emil menjalani pemeriksaan kesehatan selama 2 hari, meliputi pemeriksaan kesehatan di hari pertama dan pemeriksaan psikologi di hari Jumat ini. Seluruh tim dokter pun sudah melakukan sumpah fakta integritas, memeriksa kesehatan secara profesional dan tidak berpihak kepada bakal calon kepala daerah. Pemeriksaan ini juga melibatkan BNN Provinsi Jawa Timur. Bahwa kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti proses ini untuk pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis kejiwaan besok. Jadi ada 2 hari, insya Allah kami siap melakukannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, lancar. Hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati, wali kota dari berbagai wilayah di Jawa Timur ini akan diserahkan ke pihak KPU Jatim pada 2 Agustus mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Ya, pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardan mendaftar resmi ke KPU Jakarta dalam Pilkada Jakarta. Ya, pemirsa, sejak sore ratusan simpatisan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mendatangi kantor KPU Jakarta. Sementara Dharma Kun datang ke KPU Jakarta sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Keduanya datang untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta melalui jalur independen. Dalam rombongan turut hadir mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang sengaja datang untuk mendukung Dharma Kun dalam Pilkada Jakarta. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jakarta resmi menutup pendaftaran calon kepala daerah yang akan maju di Pilgub Jakarta 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan 3 pasangan calon yang mendaftar. Mereka adalah pasangan Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kun Wardana. Wahyu menambahkan ada penambahan dukungan terhadap pasangan Pramono Rano dari Partai Hanura, sehingga pasangan itu diusung PDI Perjuangan dan Hanura. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapatkan tambahan dukungan dari Partai Kebangkitan Nusantara, sehingga total dukungan mencapai 14 partai. Sementara itu, pemirsa, Anies Baswedan dipastikan tidak mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Anies pun menyampaikan pesan untuk terus menjaga demokrasi. Anies Baswedan muncul ke publik usai dipastikan tak maju baik di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Kepada awak media, Anies menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak dan memastikan akan menjelaskan terkait dinamika yang terjadi selama pengusungan bakal calon kepala daerah. Lebih lanjut, Anies menitipkan pesan agar semua pihak bisa menjaga demokrasi tetap sehat. Saya akan sampaikan
penjelasan lengkap ceritanya, dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya, kita semua ingin jaga demokrasi kita terus sehat. Ya, oke, gitu ya. Komunikasi dengan PDIP seperti apa, Pak? Nah, besok semuanya. Cerah banget. Makasih. Tentu cerah terus dong. Terus lah. Ya. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara mengejutkan mengusung publik figur Ronald Surapraja untuk mendampingi JJ Wiradinata maju ke kontestasi Pilgub Jawa Barat. JJ dan Ronald memberikan sambutan pencalonannya secara virtual. Sesaat sebelum penutupan, DPD PDIP Jawa Barat mendatangi kantor KPU Jawa Barat pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dengan didampingi ratusan simpatisan serta relawan, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono berjalan dari kantor DPD PDIP menuju KPU Jawa Barat. Saat menyerahkan surat pendaftaran, PDIP mencantumkan nama JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja untuk maju ke kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat. JJ Wiradinata adalah mantan Bupati Pangandaran 2 periode, sementara Ronald Surapraja adalah publik figur. Saya memahami betul dalam politik kampung, bupati di kampung, disurvei juga tidak ada, sama saya muncul dan sebagainya. Tetapi hari ini bukan persoalan survei, kawan sampai hari ini adalah PDI yang sangat kuat dalam demokratisasi. PDI yang sudah menetapkan jalan kesejahteraan makro diversifikasi, maka tentu ini menjadi hal yang penting. Sekali lagi, kagetnya ini memang sebentar, tapi saya sadar bahwa ini adalah sebuah tugas yang diberikan partai kepada saya. Insya Allah, saya siap maju mendampingi Pak JJ sebagai wakil gubernur. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa resmi mengusung Acep Adang Ruhiat dan Gita Lisdwi atau Gita KDI di Pilgub Jawa Barat. Pasangan Acep Gita KDI mendaftar ke KPU Jawa Barat sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Acep dan Gita datang dengan membawa sejumlah partisipan dari PKB. Hadir pula sejumlah elit PKB dalam pendaftaran pasangan Acep Gita. Di antaranya Ketua DPD PKB Jawa Barat Saiful Huda dan Sekretaris DPW Jabar Acep Jamaluddin. Sebelumnya, pemirsa, pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Ya, didukung 3 partai politik. Pasangan ini optimis dapat melawan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang didukung partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju. Pasangan bakal calon gubernur Jawa Barat dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Saiku dan Ilham Habibie resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ke KPU Jawa Barat pada Kamis kemarin. Keduanya konvoi dari kediaman Ilham Habibie di kawasan Sersan Bajuri, Bandung menggunakan mobil klasik yang diiringi oleh simpatisan partai pengusung yakni PKS, Nasdem, dan P3 sambil menyapa warga. Menurut Ahmad Saiku, meski PKS pusat bergabung dalam Kim Plus, namun khusus daerah Jawa Barat ia yakin dan siap melawan koalisi gemuk tersebut. Kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya, dan juga partai-partai pengusung. Sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan telah mendaftar lebih dulu pada hari Selasa sebagai Cagup dan Cawagup Jawa Barat 2024. Deddy Erwan mendapat dukungan dari partai-partai anggota Kim hingga non-parlemen seperti Perindo, Partai Umat, Hanura, hingga Partai Buruh. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma resmi mendaftar ke KPU Banten Kota Serang. Ya, diusung 9 partai politik termasuk Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB hingga PAN. Pasangan ini yakin akan memenangkan kontestasi Pilgub Banten 2024. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Banten Kota Serang pada Kamis kemarin. Keduanya berangkat dari rumah aspirasi mendiang Desmond J. Mahesa di Ciwaru, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, menggunakan angkutan umum sejenis Elf bersama dengan partai pengusung. Pasangan ini diusung oleh Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, P3, PSI Garuda, dan Partai Prima. Pasangan ini optimis bersama Koalisi Banten Maju bisa memenangkan kontestasi Pilgub Banten 2024. Sebelumnya Airin Rahmidiani dan Ade Sumarti sudah mendaftar lebih dulu sebagai Cagup dan Cawagup Banten pada hari Rabu ke KPU Banten. Tim Liputan A-News melaporkan. Tri Risma hari ini atau Risma resmi maju sebagai calon gubernur Jawa Timur bersanding dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Ya, Risma pun menyatakan siap bertarung melawan Luluk dan Khofifah. Wakil Gubernur Jawa Timur beserta pasangan Risma Gus Hans, Partai PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Umat mendaftar di KPU Jawa Timur pada hari terakhir pendaftaran atau Kamis malam. Risma akan bersaing dengan Luluk Lukman yang diusung PKB serta petahana Khofifah Emil yang diusung koalisi besar yang berjumlah 15 partai, diantaranya PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PKS, dan Perindo. Pasangan Risma Gus Hans akan mengusung slogan resik yang merupakan singkatan dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten pada Pilkada Jatim 2024. Selanjutnya, mohon berkenan untuk Bapak dan Ibu menempati tempat duduk yang... Ya, pemirsa, Pilkada Jawa Timur 2024 diramaikan 3 Srikandi. Ketiga bakal calon gubernur yang seluruhnya wanita siap bertarung untuk memperebutkan singgasana Gerahadi. Seluruhnya merupakan sosok wanita asal Jawa Timur. Uniknya lagi yang menjadi pasangan bacawagup mereka, ketiganya merupakan laki-laki. 3 Srikandi ini siap bertanding memperebutkan singgasana Gerahadi. Salah satu pasangan calon Pilkada Jatim adalah Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak. Khofifah berstatus petahana, menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara pasangannya, Emil Dardak, juga mendampingi Khofifah sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek. Pasangan berikutnya adalah Tri Risma hari ini dan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans. Risma saat ini masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Ia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Risma didampingi oleh Gus Hans yang pernah menjadi juru bicara Khofifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim tahun 2018. Pasangan lainnya adalah Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur, Luluk merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap enteng.
Selain merupakan petahana, Khofifah juga memborong dukungan dari belasan partai, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, TKN, dan Partai Garuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri mendaftar ke KPU Sumut. Pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri tiba di kantor KPU Sumut dengan diiringi ratusan massa pendukung partai politik dan relawan pada Kamis sore. Diketahui pasangan Edi Hasan diusung 4 partai yakni PDIP, Hanura, Partai Buruh, dan Gelora. Pasangan ini menjadi pesaing ketat pasangan Bobi Surya yang diusung 10 partai politik. Saya mohon maaf, banyak sekali dijalankan ini. Saya juga tidak tahu yang biasanya ada pertandingan PSMS, supporter itu di sana, sekarang tidak di sini. Berarti dianggapnya saya pemain bola. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Surya telah resmi mendaftar ke KPU Sumut. Diiringi pendukungnya, pemirsa, Bobi Surya ini mengendarai sepeda motor menuju kantor KPU. Beginilah proses pelepasan pasangan Bobi Surya oleh pendukungnya menuju kantor KPU Sumatera Utara kemarin. Bobi menggunakan sepeda motor diiringi ribuan simpatisan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Dilepas dari rumah pemenangan Bobi Surya di Jalan Balai Kota Medan, Bobi berkendara motor berbaur dengan warga, di mana perjalanan menempuh jarak 5 km. Bobi turut membonceng istrinya Kahiyang untuk mendampingi mendaftar ke KPU. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, tiba di kantor KPU Sumatera Utara, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pasangan ini disambut dengan berbagai tarian etnis di Sumatera Utara. Usai penelitian dan pemeriksaan dokumen syarat pencalonan, Bobi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, relawan, dan partai pendukung yang telah mengantarkannya. Dalam prosesi pendaftaran, KPU sempat mengkonfirmasi dukungan dari partai-partai politik. Pertama kami ucapkan terima kasih atas nama pasangan calon dan partai gabungan mengusung kami. Tadi memang ada sedikit seperti yang disampaikan dari KPU tadi. Pertama tadi karena memang ada pimpinan partai politik yang belum berkesempatan hadir bersama-sama kita hari ini bersama dengan KPU Sumut. Pertama alasannya karena contoh dari Perindo hari ini kan pendaftarannya bersama-sama ada kota juga. Kebetulan Ketua Perindo juga mendaftarkan diri ini sebagai calon bupati. Jadi belum bisa hadir dan konfirmasinya tapi sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur oleh KPU tadi sudah dijelaskan dan perlu konfirmasi. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution dan Surya, maju di Pilgub Sumatera Utara 2024 dengan diusung 10 partai politik, yakni Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, PKB, Perindo, P3, dan PSI. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution dan Said Ilham, iNews melaporkan. Pilkada Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini diwarnai artis dan juga penyanyi. Ya, musisi JJ Govinda maju dalam Pilkada Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, dan pendaftaran JJ dihadiri sang istri Syahnas Sadikah serta kakak iparnya Dagita Slavina. Presenter Gilang Dirga mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Gilang Dirga mendaftar sebagai bakal calon wakil Bupati Bandung Barat, mendampingi Didi Agus Triyono, bakal calon Bupati Bandung Barat. Pasangan Dilan, Didik Gilang, diantar pendukung partai pengusungnya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Didik Gilang menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU Kabupaten Bandung Barat. Musisi Richie Ismail atau JJ Govinda juga maju dalam pemilihan Kabupaten Bandung Barat.
JC Govinda maju sebagai bakal calon wakil bupati, mendampingi Asep Ismail, bakal calon bupati Bandung Barat. Deklarasi juga dihadiri istri JJ, Syahna Sadikah, adik Raffi Ahmad, beserta kakak iparnya, Nagita Slavina. Pasangan JJ Govinda dan Asep Ismail diusung oleh koalisi Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra. Penyanyi Vicky Shu mencoba peruntungan di Pilkada Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dengan menaiki dokar, penyanyi dengan nama asli Vicky Feranita Yudasoka mendatangi kantor KPU Cilacap, Jawa Tengah. Vicky Shu mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati Cilacap, mendampingi bakal calon bupati Awaludin Muri. Mereka diusung oleh 4 partai, Partai Gerindra, Partai Nasdem, P3, dan Partai Garuda. Penyanyi yang sekaligus politikus Partai Nasdem ini membawa visi dan misi mengembangkan ekonomi kreatif dan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas jelang penyelenggaraan event Indonesia Afrika Forum kedua yang akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 di Nusa Dua, Bali. Ya, dan kami tak terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di Simpang Kampus Udayana, Bali. Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan Jinggal dan Alista dan juga selamat pagi pemirsa. Hari kedua menjelang perhelatan KTT Indonesia Afrika Forum ini, kami akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua, Bali. Dapat Anda bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Kuta yang akan mengarah ke GWK, Jimbaran ataupun Uluwatu ataupun yang akan mengarah ke Nusa Dua. Pagi hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar, dan pelambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini hanya menjelang antrian traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas sebaliknya, yakni dari arah Nusa Dua yang akan mengarah ke Kuta ataupun yang akan mengarah ke Jimbaran maupun GWK saat ini terlihat lancar, dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Untuk selanjutnya arus lalu lintas dari arah GWK yang akan mengarah ke Kuta ataupun yang akan mengarah ke Jimbaran dan juga Nusa Dua. Saat ini terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang antrian traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dari kawasan ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan bersama. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa kegiatan KTT Indonesia Afrika Forum ini akan ada beberapa kerjasama yang akan diprioritaskan dalam forum tersebut, antara lain kerjasama dengan transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pembangunan. Dan pada kegiatan KTT Indonesia Afrika Forum 2024 ini menargetkan kehadiran 28 kepala negara dan 800 peserta yang mewakili pemerintahan, organisasi internasional dan regional, serta pengusaha dari Indonesia dan Afrika. Ya pemirsa, meskipun penutupan maupun pengalihan arus lalu lintas pada penyelenggaraan KTT Indonesia Afrika Forum ini bersifat situasional, kami menghimbau kepada masyarakat khususnya warga Bali untuk memberi dukungan mengingat adanya potensi terjadinya kepadatan akibat iring-iringan dari delegasi ke lokasi kegiatan yang dapat mengganggu mobilitas dari masyarakat. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15169 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua, Bali. Selamat pagi dan salam presisi. Silahkan kembali ke studio.
Baik, terima kasih banyak Brigadir Medina melaporkan dari Simpang Kampus Udayana Ngurah Rai Bali. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kembali di Sindo Today, pemirsa. Pemerintah berencana akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai Oktober 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo membenarkan rencana tersebut meski belum ada rapat khusus yang digelar hingga kini. Rencana pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi kembali muncul ke permukaan. Menurut Presiden Joko Widodo, rencana ini masih dalam tahap sosialisasi. Meski demikian, hingga kini pemerintah belum menggelar rapat khusus yang membahas mekanisme penerapannya. Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan. Belum ada rapat. Pertimbangan sama urgensinya apa sih, Pak? Apa? Pertimbangan dan urgensinya apa? Apabila melakukan pembatasan ini, Pak? Yang pertama, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025. Pembatasan BBM bersubsidi semula akan diberlakukan mulai awal Oktober 2024. Selain itu, efisiensi APBN tahun 2025, pembatasan BBM bersubsidi juga bertujuan untuk mengendalikan polusi di Jakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Jelang perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan kesiapan sejumlah infrastruktur dasar termasuk jaringan air bersih. Lantas bagaimanakah progres pembangunan proyek infrastruktur air bersih di sana? Kita simak informasinya. Fasilitas air bersih tentu menjadi satu hal yang sangat penting dalam membangun sebuah kota baru. Hal ini juga telah menjadi perhatian besar bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Betapa tidak, struktur tanah di wilayah ini tergolong minim batuan berpori, sehingga sulit memiliki cadangan air tanah yang bersih. Untuk menunjang kehidupan di Ibu Kota baru, pemerintah akhirnya membangun proyek air bersih skala besar. Memanfaatkan bendungan Sepaku Semoy dan Intake Sepaku, air diolah di instalasi pengolahan air minum. Dari sini, air lalu dialirkan ke penampungan atau reservoir. Air bersih selanjutnya dialirkan ke kantor presiden, perkantoran dan hotel di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP-IKN dalam bentuk tap water alias langsung bisa minum air dari keran. Nah pemirsa, ini salah satu tap water yang ada di wilayah IKN dan kita mau coba nih. Kalau bisa dibilang segar, mungkin ini masih masa percobaan ya, karena sangat beda sekali dengan air mineral. Beberapa waktu lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono pernah meminum air di IKN ini. Basuki mengklaim bahwa sumber air minum di IKN aman untuk diminum dan jauh lebih baik dari air minum dalam kemasan. Sebagai sumber air baku IKN, Bendungan Sepaku Semoy dibangun dengan total biaya 836 miliar rupiah. Bendungan seluas 322 hektar ini diklaim memiliki daya tampung 16 juta meter kubik air dan bisa mengaliri 1,5 juta jiwa warga IKN hingga 10 tahun ke depan. Tepat di sisi kanan saya itu istana, namun embung sendiri ini bertepatan di sebelah kanan istana. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Henry Afrila dan dengan juru kamera Damar Wicaksono melaporkan. Ya pemirsa, suami aktris Sandra Dewi Harvey Muiz kembali menjalani sidang lanjutan terkait dugaan korupsi tambang PT Timah. Dalam keterangan 5 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, majelis hakim dibuat bingung karena PT Timah mendapat penilaian baik dari kementerian, namun merugikan negara senilai 271 triliun rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan tersangka Harvey Muiz kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis siang. Jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi dengan latar belakang pegawai PT Timah, salah satunya mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Agung Pratama. Dalam sidang, majelis hakim sempat terheran-heran atas pernyataan saksi yang mengatakan PT Timah menerima penilaian baik dari Kementerian Lingkungan Hidup.
namun merugikan negara dan merusak lingkungan dengan jumlah nilai cukup fantastis, yakni 271 triliun rupiah. Selama dalam persidangan, kelima saksi kerap menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan majelis hakim. Salah satunya terkait operasional dan produksi biji timah dari masyarakat hingga produk jadi PT Timah. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Harvey Muiz didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari penerimaan uang 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Nadifa Adin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda ingin merasakan destinasi wisata yang tidak membosankan ini, Anda bisa datang ke wisata kekinian di kawasan Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Ini kalau ada yang bahasanya kekinian, pasti viral. Kekinian. Kekinian dan viral biasanya. Nggak mungkin ya keduluan. Ya ternyata di sini nih pemirsa Anda bisa merasakan pengalaman seru dan unik serta berpadu dengan suasana pedesaan yang asri. Dan berikut liputan rekan Giselia Nurrahma. Dusun Semilir merupakan wisata kekinian populer yang berada di kaki Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, dan menawarkan panorama alam indah dan udara yang sejuk. Berkonsep one-stop destination, artinya pengunjung bisa menikmati berbagai hal dalam satu area wisata, seperti wahana bermain, spot foto, tempat kuliner, penginapan, hingga pusat perbelanjaan. Adapun jumlah wahana favorit pengunjung, salah satunya perosotan pelangi yang menghadirkan wahana perosotan terpanjang di Indonesia. Pemirsa, ini saya mau nyobain salah satu wahana favorit yang ada di Dusun Semilir ini. Ini tingginya ada 30 meter, panjangnya 110 meter kayaknya. Mas, boleh ayo kita langsung go. Boleh? Mudahan ya. Ya, nah. Selain itu, wahana Banyu Biru, Omah Suwung, dan go-kart juga sering menjadi wahana favorit pengunjung. Perosotan baru ini, kedua, sinema. Kayaknya rumah hantu. Rumah hantu mau apa yang namanya perahu itu. Yang lainnya belum tahu ini, baru kali ini. Seru, sejuk, adem. Sumpah sejuk banget, adem, iya. Yang paling favorit kita ada salju, karena salju di mana salah satu wahana yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, itu kita yang punya. Sinema 7 dimensi menghadirkan sensasi roller coaster dan ketegangan yang sangat terasa bagi para pengunjung. Harga tiket masuk mulai dari Rp40.000 sampai Rp60.000 tergantung jenis tiket dan fasilitas yang didapat. Kemudian terdapat harga tambahan untuk tiket terusan pada setiap wahana yang ada. Ya, seru. Kita kayak bisa masuk ke videonya, guncangannya kerasa banget. Nah, tadi saya juga udah main ke berbagai wahana. Jadi nih buat pemirsa yang mau mampir atau lagi jalan-jalan di Semarang, bisa langsung datang ke Dusun Semilir ini. Dari Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah, Giselia Nurrahma, Surya Lisantoso. Sampai jumpa. Dah.